Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Stella akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindu Nata Kurniawan, Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah tentang kala suami berhenti bekerja. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit di negara kita, makin banyak suami yang akhirnya berhenti bekerja. Baik mereka yang mengalami PHK dari perusahaan ataupun ada masalah-masalah lainnya. Padahal yang kita tahu penghasilan dari suami itu adalah tiang utama ekonomi keluarga. Dan biasanya karena suami berhenti bekerja, banyak masalah persoalan yang muncul. Kira-kira apa saja Pak persoalan yang muncul akibat suami yang tidak bisa bekerja ini? Iya, jadi ini kan memang satu masalah yang kian umum ya, Bu Stella, dengan kondisi ekonomi negara kita, Indonesia, yang kadang cerah dan kadang menurun, sehingga lapangan kerja tidak mudah tersedia begitu saja, dan karena tekanan-tekanan globalisasi, sehingga kadang perusahaan pun melakukan perampingan tenaga kerja, ataupun bagi kita yang punya usaha, misalnya mengalami kegagalan, kebangkrutan, sehingga kita sebagai suami atau keluarga kita, ayah, bapak, kepala keluarga pun berhenti bekerja. Jadi ini menimbulkan masalah yang bisa jadi cukup besar ya Bu Stella. Iya. Berhenti bekerja ini ada beberapa klasifikasi ya Pak. Maksudnya persoalannya itu tidak hanya misalnya karena di PHK, tetapi ada masalah-masalah lain. Kira-kira apa aja Pak contoh-contoh klasifikasi dari masalah-masalah ini? Jadi memang ini masalah ini membesar ketika suami kita atau diri kita sebagai laki-laki itu menjadi sosok guru ekonomi keluarga. Ketika kita yang jadi penentu, yang sebagai pihak pria itu dari keuangan keluarga. Itu pun bisa tetap masalah ketika menyangkut soal harga diri pria yang tidak bekerja. Maka masalah-masalah soal ini yang bisa kita bedakan, apakah berhenti bekerjanya itu memang bersifat permanen karena kesehatan sangat buruk, ya, menurun drastis, ataukah karena mengalami cacat fisik, jadi sehingga membuat berhenti bekerjanya bersifat permanen. Atau yang kedua, apakah karena faktor di PHK, pemutusan hubungan kerja, atau karena memang sang suami itu mengundurkan diri, misalnya menerima tawaran pensiun dini. Dan kalau di PHK karena faktor apa? Ataukah karena memang usaha bangkrut sehingga membuat sang suami itu berhenti bekerja? Pak, kalau memang berhenti bekerjanya ini bersifat permanen, misalnya karena yang tadi Bapak sebutkan, karena kesehatan buruk atau cacat fisik atau mungkin kecelakaan, apa yang perlu dilakukan oleh keluarga yang mengalami hal seperti ini? Salah satunya Bu Stella, maka sang istri perlu mempertimbangkan untuk bekerja. Kalau dia selama ini memang tidak bekerja, artinya tidak bekerja untuk menghasilkan uang, tapi bekerja sebagai ibu rumah tangga. Maka dia perlu mempertimbangkan untuk bekerja dalam konteks menghasilkan uang untuk ekonomi keluarga. Baik bekerja mulai dari paruh waktu sampai sepenuh waktu. Ini mau nggak mau menjadi salah satu pilihan yang perlu dibuka. Mungkin anak-anak yang sudah besar pun bisa dilibatkan ya Pak. Misalnya mereka memberi les pada temannya atau pada anak-anak yang lebih kecil supaya mereka juga bisa terlibat di dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Betul. Jadi anak-anak mungkin yang mulai SMP atau mungkin yang SD 4, 5, 6, dalam artian gini, sesuai dengan kapasitas ya. Misalnya sang ibu membuat makanan, gorengan, kue basah atau kue kering. Nah, anak yang masih SD itu kan sudah bisa ya, misalnya SD kelas
3 itu ya sudah mulai bisa tawarkan ke teman-temannya di sekolah, ya, atau mungkin nitip di kantin sekolah. Nah, anak ini yang bantu membawa ke sekolah seperti itu. Tadi Bu Stella menyebutkan ide memberi les. Nah, itu tentunya kalau sang anak itu terutama SMP SMA memang memiliki kompetensi akademik yang cukup baik. Tapi juga bisa dia berkreasi, dia tadi ikut jualan, ya, yang diproduksi oleh orang tuanya, atau dia bekerja di rumah orang lain 1 jam 2 jam yang dia bisa lakukan. Dia menawarkan cuci piring, membersihkan rumah, atau di sebuah tempat makan, warung. Nah, ini anak bisa dilibatkan tentu dalam kapasitas, tidak mengabaikan tanggung jawab sekolahnya dan tetap bisa menjaga kesehatan. Tapi Pak, mungkin nggak hal ini malah membuat anak merasa malu? Bisa, jadi merasa malu ya, tapi tentunya dengan kita mensosialisasikan gambar diri yang benar, anak bisa dibentuk pemahaman yang benar bahwa keberhargaan kita bukan karena kita melakukan pekerjaan-pekerjaan ini dan itu, tapi keberhargaan kita karena yang Allah beri, dan justru ini kan wujud sebuah kemuliaan. Kita bisa memberi kontribusi di saat orang tua tidak berdaya. Tapi hati-hati, jangan lupa memang ada batas usia ya. Pemerintah sendiri sudah menetapkan perlindungan terhadap anak-anak dari eksploitasi untuk bekerja. Jadi dalam hal ini ada batas beban yang sesuai. Jadi kita nggak boleh mengeksploitasi anak untuk bekerja sebagai tokoh guru ekonomi. Dia sebatas membantu. Mungkin juga dengan cara ini anak bisa diajarkan rasa tanggung jawab dan juga sama-sama bela rasa di dalam keluarga. Betul. Dan mungkin yang berkaitan dengan rasa malu, apakah mungkin juga bisa orang tua mengajarkan kepada anak bahwa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang halal, jadi mereka tidak perlu malu, kecuali mereka mencuri atau berbohong, itu baru perlu mereka merasa malu dan memang tidak perlu dilakukan begitu. Betul, saya setuju dengan yang sampaikan Bu Stella. Maka dalam ini juga bisa dipertimbangkan Bu Stella, sang istri mencari beasiswa atau diakonia dari gereja-gereja, kan sudah berkembang ya pemberian beasiswa ya, atau bahkan lembaga-lembaga sosial Kristiani sudah ada layanan itu, silahkan cari. Jadi makanya di sini pentingnya kita hidup berjemaat ya, bukan sekedar pokoknya ikut ibadah minggu pindah-pindah, tapi kita menetap di sebuah gereja, dan gereja karena mengenal kita sebagai anggotanya, mereka biasanya gereja sudah semakin sadar punya budget anggaran pelayanan diakonia, termasuk memberi beasiswa bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu. Jadi sangat membantu meringankan beban yang sudah berat ini ya Pak? Betul, dan penting kalau kita menerima diakonia atau beasiswa, jangan disalahgunakan. Oh, ini untuk modal kerja, oh untuk ini dan itu. Nah, itu akan menciderai rasa percaya gereja atau lembaga sosial ini. Memang ini untuk uang sekolah, memang untuk uang buku, ya udah untuk itu. Jangan untuk yang lain. Kalau untuk yang lain, tanya dulu kepada lembaga donatur atau diakonia atau lembaga beasiswa itu boleh nggak saya pakai, saya butuh ini. Kalau diizinkan baru kita pakai untuk hal itu, tapi kalau tidak jangan. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tepat, kepercayaan itu vital sekali untuk dipercayai. Pak, berkaitan dengan tadi anak, apakah orang tua juga boleh menceritakan keluh kesahnya, penderitaannya kepada anak-anak? Iya ya, sebaiknya jangan ya memang, karena begini, ada batas jiwa, kapasitas jiwa. Anak ini kapasitasnya masih sederhana, masih kecil. Jadi sebaiknya sebatas dilibatkan, iya, tapi janganlah orang tua berkeluh kesah. Lebih baik keluh kesah cari yang sebaya, seusia. Kecuali mungkin anak itu sudah di atas umur 18, umur 20 tahun ke atas. Tapi itu pun sebatas sesuai kapasitas anak. Intinya lebih baik orang tua curhatnya ke orang dewasa yang lain, jauh lebih sehat. Untuk menyelamatkan jiwa anak supaya tidak dia menjadi orang tua dini padahal dia masih anak-anak. Dan ini sangat berdampak buruk pada perkembangan emosi dan psikologis anak tersebut. Betul, jadi dia akan mengalami murung, depresi, dan ini akan memunculkan kerentanan-kerentanan tertentu. Apalagi ingat, semakin kecil anak, dia semakin lentur.
semakin rentan untuk mengalami hal-hal yang buruk kalau kita orang tua tidak mengenali batas-batas yang sehat ini. Pak, selain tadi hal-hal yang sudah kita bicarakan, apalagi yang perlu dilakukan keluarga yang mengalami suaminya tidak bisa bekerja lagi karena kesehatan yang buruk atau cacat fisik ini? Ya, tentunya perampingan anggaran belanja ya, anggaran belanja keluarga. Jadi akhirnya untuk hal-hal tertentu kita perlu berani mengurangi, mengutamakan hal-hal yang primer, uang sekolah, makan, dan hal-hal yang penting. Hal-hal rekreasi mungkin agak dikurangi dan sebagainya ya. Jadi kita sosialisasikan orang tua ke anak secara terbuka, dan suami dan istri pun perlu saling terbuka. Jadi saling prihatin, saling mendukung, saling curhat, saling menjaga hati dan perkataan. Jadi kalau tidak pas saling menyalahkan, gara-gara kamu Pak, kamu begini sehingga aku sebagai istri harus menjadi sokok guru dan aku nggak siap. Wah, dengan kata-kata kemarahan, luapan emosi, suami yang sudah terpuruk akan semakin terpuruk. Maaf, kalau nggak pas malah bunuh diri. Ya. Karena dia merasa iya ya, aku nggak berharga ini. Aku sampah, aku parasit, aku benalu buat keluarga aku. Jadi lebih baik beban jiwa yang tak tertanggulangi nggak apa-apa. Maka penting cari kelompok pendukung. Jadi ada teman untuk berbagi. Betul. Jadi dari si suami yang tidak berdaya untuk bekerja karena kesehatan sangat buruk atau cacat fisik, silakan punya kelompok pria, yang wanita, yang istri, cari kelompok para ibu, para istri untuk 2 minggu sekali, misalnya ketemu, curhat, berdoa bersama, belajar firman bersama, jadi ada kelompok pendukung. Jadi rasa frustrasi ini tidak hanya ditanggung sendiri dan akhirnya dalam istilahnya muncrat kemana-mana, tapi akhirnya bisa disampaikan dengan baik. Betul. Pak, selain tadi kan ada juga suami yang di PHK karena pelanggaran yang berat. Nah, ini apa yang bisa dilakukan oleh keluarga? Jadi memang ini ya, bisa di PHK karena pelanggaran berat soal biasanya integritas ya. Tidak bisa dipercayai, dianggap mencuri, korupsi, memanipulasi, atau mungkin karena etos kerjanya buruk, suka bolosan, mabuk, dan sebagainya. Kalau begitu ya, suami perlu didukung istri untuk silakan jalani konseling si suaminya, konseling istrinya juga ikut konseling atau konseling suami istri, itu jauh lebih baik. Suami juga perlu kelompok pendukung untuk pertanggungjawaban dan pertumbuhan hidupnya, pertumbuhan kualitas dirinya. Istri juga perlu kelompok pendukung untuk curhat dan mendapatkan dukungan untuk menjalani proses dengan suami yang demikian. Jadi suami perlu mencari pekerjaan baru dan istri silakan mendukung, bukannya menuntut semata tapi mendoakan, memberi dukungan positif. Mungkin soal istri bisa mengembangkan jejaring, tanya-tanya informasi pekerjaan. Jadi poinnya adalah kalau suami punya pelanggaran berat hingga di PHK, maka dia perlu direkonstruksi, dibangun ulang, direstorasi, dipulihkan. Kalau nggak begitu, kerja di tempat yang lain pun juga sama. Bolosannya, mabuk-mabukannya, atau korupsinya, dan itu rentan. Nanti dipecat sana, dipecat sini, akhirnya nggak ada yang mau menerima dia bekerja. Jadi kata kunci yang pertama, konseling mendalam perlu diterima oleh suami. Tapi Pak, belum tentu semua suami mau untuk dikonseling, apalagi mengakui bahwa ya ini memang kelemahan mereka, kesulitan mereka. Apa Pak yang perlu dilakukan oleh istri? Iya ya, memang ada kemungkinan menolak, bahkan bisa jadi melarikan diri memang. Tambah mabuk, tambah bolos, tambah berjudi, dan perilaku buruk lainnya. Maka di sini akhirnya istri perlu menetapkan garis batas. Jadi kalau perlu ya sampai titik puncak tinggalkan suami. Artinya saya tidak mau mendukung perceraian di konteks ini ya. Artinya begini, kalau suami tidak bertanggung jawab, ya udah kita pisah dulu. Kalau kamu nggak mau jalanin konseling, pada ini kamu butuh. Konseling itu menolong kamu untuk bisa kembali kepada tanggung jawabmu sebagai suami dan ayah. Jadi kalau nggak mau, oke, kita nggak ketemu dulu. Aku pergi ke tempat lain, ya, aku bekerja dengan anak bersamaku. Kamu sendiri. Jadi supaya suami mendapatkan konsekuensi tertentu untuk memaksa dia secara eksternal untuk benar-benar mau jalani konseling.
dan mau mengambil memang itu tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga. Betul. Kasus yang berat memang akhirnya mungkin suami memang akhirnya merorong istri, melakukan KDRT mungkin, atau mencuri uangnya istri, mengancam istri. Nah, kalau sudah seperti itu, KDRT, mengancam, mencuri, laporkan ke pihak berwajib, ke kepolisian. Ada undang-undang penghapusan KDRT. Sekalipun saya sadar ini bukan proses sederhana, tapi langkah ini perlu dipertimbangkan, didampingi konselor atau hamba Tuhan untuk menolong, karena nggak begitu. Ada proses nanti yang pembiaran. Pembiaran artinya suami tambah parah, istri dan anak-anak makin terpuruk, makin jadi korban. Satu jatuh, semuanya ikut jatuh. Maka istri silakan ambil keputusan yang bijak. Jangan hanya karena suami akhirnya mengorbankan dirinya dan masa depan anak-anak yang masih jauh lebih panjang. Jadi istri pun perlu bijak di dalam menghadapi atau menangani suami yang di PHK karena pelanggaran berat ini. Ya. Pak, kalau misalnya suaminya mengajukan pensiun dini, jadi dia berhenti bekerja karena ada tawaran dari perusahaan bahwa boleh dapat pensiun dini. Nah, kalau kayak begini bagaimana, Pak? Ya, dalam hal ini memang biasanya kalau pensiun dini kan ada uang pesangon. Ada juga istilah uang penghargaan. Bahkan bisa sekian juta rupiah. Hati-hati ya. Kalau nggak pas, wah banyak ya. Ketiban rezeki ini ya. Pesta pora. Dan suami terlena untuk tidak bekerja. Ini ada uang banyak ini. Hati-hati ya. Uang itu akan sekejap, hitungan minggu atau sekian bulan pasti akan habis. Jadi silahkan dalam konteks ini, suami dan istri komunikasi. Mau ngapain? Mau kerja, ikut orang di perusahaan yang lain, di tempat usaha yang lain, atau mungkin mau berwirausaha. Silakan beri toleransi masa antara. 1 bulan, oke nggak bekerja karena ada uang pesangon, tapi untuk tenang dulu, mendoakan, dan bulan kedua harus minimal harus ada aksi. Jadi nggak boleh terjadi keterlenaan. Dan kalaupun mau berwirausaha, berhati-hati, ya, jangan semaunya dia sekejap buka warung, buka toko, apa, itu lebih mungkin gagal kalau kita nggak punya latar belakang pernah berwirausaha. Sebaiknya cari mentor atau istilah sekarang berkembang coach, kelasing, gitu ya, konsultan. Artinya bukan harus bayar mahal. Maka dalam ini kita lihat bagus kalau beda-beda punya unit pelayanan ekonomi, gitu ya, dari pengusaha-pengusaha yang punya pengalaman ataupun dari para eksekutif yang punya pengalaman soal mentoring, bisa membantu anggota gereja yang mau buka usaha ini. Dalam konteks ini bisa juga ke koperasi, Bu Stella. Ke koperasi maksudnya, Pak? Iya, sekarang ini berkembang kredit mikro atau koperasi-koperasi yang bertanggung jawab. Ya, berkembang salah satunya bernama Credit Union, CU. Credit Union ini berkembang banyak di Indonesia. Ini bukan hanya memberi pinjaman uang dengan bunga lunak, tapi juga bimbingan kewirausahaan. Gimana nata keuangan, gimana soal modal dihitung, soal menghitung market, pasar, cukup layak nggak untuk menjual atau memproduksi ini, dan manajemen usahanya seperti apa. Itu ada sistemnya yang bisa kita dapatkan kalau kita ikut koperasi-koperasi kredit union atau kredit mikro yang dikelola oleh LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau oleh pemerintah. Jadi belajar dulu sebelum akhirnya membuka usaha dan uang yang ada, uang pesangon dilimpahkan semua ke sana dan akhirnya semua jadi rusak gitu. Betul. Ya. Jadi belajar dan bekerjanya dibimbing, ada pertanggungjawaban. Jadi enggak salah langkah, tidak naif atau maaf sembrono. Hati-hati, tapi Irma, dengan koperasi-koperasi timah pinjam yang saya dapati sebenarnya itu ujungnya bisnis. Ya, jadi dengan bunga tinggi yang mengambil pinjaman itu malah dieksploitasi oleh pengusaha-pengusaha yang mendirikan koperasi simpan pinjam. Jadi bijaklah untuk memilih lembaga-lembaga yang tepat untuk mendampingi dalam berwirausaha. Pak, apakah mungkin juga suami yang mengajukan pensiun dini ini bisa bekerja lagi? Iya, jadi pensiun dini bisa memilih bekerja di sektor yang sama, bisa juga kesempatan ini, Bu Stella ya, menambah keterampilan kerja. Mungkin lewat kursus tertentu, keterampilan tertentu, dia menambah nilai dirinya untuk melamar di pekerjaan yang baru. Jadi memang suami pun perlu untuk terus mengupgrade diri begitu ya Pak, dan istri pun mendukung dan mendoakan. Ya,
Dalam hal ini Bu Stella saya tambahkan hati-hati terhadap investasi bodong. Apa itu Pak? Investasi bohong-bohongan. Oh, kalau menanam uang sekian nanti dapat bunga sekian. Dan itu memang sesuatu angka yang nggak lazim. Hati-hati. Biasanya kalau keuntungan cukup besar sekali, itu semakin besar, jadi spekulasinya untuk gagal. Jadi cek dulu dan hati-hati, minta pendapat beberapa orang, ya. Dan hati-hati intinya jangan tergiur dengan keuntungan besar dalam waktu yang instan. Itu lebih mungkin spekulasi dan kita yang rugi. Hati-hati juga tentang permainan perputaran uang, money game selain berkembang. Multi level marketing soal uang. Nanti kalau kamu kirim uang sekian ke orang lain, nanti kamu dapat nomor sekian, nanti orang lain kirim uang ke kamu. Itu bisnis yang haram. Menguntungkan untuk nomor awal, tapi merugikan untuk nomor yang kesekian. Jadi bekerjalah yang konkret. Jangan bermain-main dengan soal money game atau investasi bodong. Itu lebih banyak kita yang rugi dan merugikan orang lain. Jadi perlu juga ada komunikasi yang baik antara suami dengan istri supaya tidak salah langkah begitu. Betul, ya Pak? maka istri aktif, mendukung, mendoakan dan memantau. Perlu tahu jangan, itu urusan laki-laki, urusan suami. Enggak, istri pendamping suami, istri penolong suami, istri pun perlu aktif, ikut berpikir, mempertimbangkan dan mendoakan dengan suami. Dan mungkin perlu juga yang namanya punya kelompok untuk bisa mereka juga berkonsultasi atau mendukung satu sama lain ya Pak? Ya, jadi kelompok pendukung, komunikasi sangat penting. Pak, kalau misalnya ada juga kan kasus yang suami akhirnya berhenti bekerja karena misalnya bangkrut atau bahkan terjerat hutang. Iya ya, ini memang kasus yang juga lazim ya Bu Stella ya. Maka dalam hal ini prioritaskan untuk bayar hutang. Jadi kalau perlu jual aset, jual rumah, perhiasan, pindah ke rumah kecil, atau kalau perlu ya udah kontrak rumah. Daripada kita hidup dibayang-bayangi hutang, ditagih-tagih oleh debt collector, yang akhirnya nanti kalau nggak pas, debt collector itu kan mainnya bisa main halus, bisa main kasar, termasuk menteror anak-anak kita. Nah, daripada itu, lebih bayarlah hutang itu. Jadi minimal kita realistik. Ya, kita memang terjerat hutang, ini masih ada aset, jual, minimal kita senjata tidak lagi dikuasai dengan dikejar-kejar oleh hutang yang harus dibayar. Mulai dari nol, nggak apa-apa. Mulai bersama dengan modal dengkul, modal doa, dengan langkah kecil, tapi minimal ada damai sejahtera karena tidak dikejar-kejar oleh hutang. Jadi ini pun perlu kesiapan hati dari seluruh anggota keluarga untuk menyesuaikan kembali gaya hidup mereka. Betul. Ingat, kalaupun kita nggak punya aset untuk dijual membayar hutang, tetap hutang adalah hutang. Oke, cicilah dengan apa yang bisa. Ketika pun kita mulai bekerja lagi, bekerja sebagai pegawai, karyawan dengan orang lain, ya, kita dari sebagian penghasilan kita selain keluarga, sebagian kita cicil untuk membayar. Jangan pernah menghapus sendiri hutangnya. Artinya ngeplang hutang, nggak bayar. Itu benar-benar sangat tidak bertanggung jawab dan Tuhan tidak berkenan. Sampai terjerat hutang, berani bayar. Minimal berani cicil dari apa yang bisa dilakukan. Setia. Apa yang setia kita lakukan, Tuhan akan menolong dan membela kita. Kalau yang misalnya bangkrut, berarti mereka mungkin perlu juga berusaha untuk mencari usaha baru ataupun bekerja di tempat yang memang mereka sesuai dengan kemampuan mereka, begitu Pak? Betul. Jadi jangan sekali lagi terpaku dengan gaya hidup, dengan standar hidup. Maka disinilah penting hidup rohani, hidup bergaul dengan Tuhan, dengan komunitas anak-anak Tuhan, supaya cara pandang kita nggak mengejar uang, tidak memburu uang, tapi kita menjadi hamba kebenaran, hamba Tuhan, uang sebagai alat fungsi hidup, bukan yang kita kejar-kejar. Harga diri kita jangan dibangun karena kekayaan kita, tapi harga diri karena gambar Allah yang kita miliki dalam nama Yesus. Nah, inilah seringkali membuat orang ketika tidak memiliki gambar yang benar ini, orang akhirnya tidak menerima dia bangkrut, akhirnya maksa pinjam uang, menipu, dan berbohong dan sebagainya. Akhirnya dia semakin terpuruk. Karena apa? Hatinya dikuasai dengan kekhawatiran dunia dan tidak mau menjadi hamba kebenaran,
hambanya Allah. Ini satu wilayah kritis yang harus kita sadari, terlebih ketika dalam posisi yang terpuruk seperti ini, Bu Stella. Pak, ada juga pertanyaan, kalau misalnya suami sedang berhenti bekerja, berarti kan pemasukan juga minim. Apakah kita perlu tetap yang namanya memberi persembahan atau perpuluhan? Iya, saya meyakini itu perlu sekali ya. Itu satu bentuk wujud iman bahwa Allah berdaulat atas hidup saya dan keluarga saya. Allah berdaulat dan berkuasa untuk memelihara dan mencukupkan hidup saya dan keluarga. Allah adalah sumber kehidupan. Jadi tindakan memberi itu adalah tindakan iman, mempercayai Allah sumber kehidupan, kecukupan, bahkan kelimpahan. Jadi memberi perpuluhan itu sebagai wujud langkah iman demikian. Jadi silakan berani. Dari apa yang kita dapat sabun kecil, 1/10 pun berani kita persembahkan. Bukan untuk soal hukum yang hitam putih, tapi sebagai wujud tindakan iman. Dan yakin, apa yang kita lakukan dengan iman yang tulus kepada Allah, Tuhan pasti akan buka jalan dan makin memberkati. Dan ini juga merupakan ungkapan syukur bahwa Tuhan masih memelihara dan tetap memelihara walaupun suami sedang berhenti bekerja. Benar, demikian. Pak, apa yang mendasari pembahasan kita pada hari ini? Saya bacakan Ibu Stella dari Efesus pasal 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi firman Tuhan mengatakan suami dan istri punya posisi kesederajatan, posisi yang perlu saling mengasihi dan saling menghormati. Ketika pun suami terpuruk, berhenti bekerja, istri bersama dengan suami mendampingi dengan setia dan bangkit kembali. Terima kasih Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindu Nata Kurniawan, Magister Konseling dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kala suami berhenti bekerja. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silahkan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam acara Telaga yang